Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunardi, SPMSI. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Lanskap di Program Studi Agroteknologi Universitas Nusa Bangsa. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang membahas konsep dasar, ruang lingkup, pengenalan dan penggunaan tanaman lanskap, pemanfaatan teknologi informasi, tahapan analis tapak, perencanaan, dan pengelolaan lanskap yang berbasis pada prinsip ekologi, etika, serta kebijakan lingkungan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar arsitektur lanskap, mengaplikasikan teknik analisis dan perencanaan tapak, serta merumuskan strategi pengelolaan lanskap dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Dalam proses pembelajaran dilaksanakan secara kombinasi antara luring dan daring dengan menerapkan pendekatan berbasis studi kasus, case-based learning, serta diskusi interaktif. Jadi mahasiswa tidak hanya menerima teori di kelas, tetapi juga dibimbing untuk membedah tantangan nyata pada lanskap tropis melalui tugas terstruktur berbasis kajian artikel-artikel ilmiah terkini. Interaksi dengan mahasiswa dibangun secara aktif dua arah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Interaksi di dalam kelas diwujudkan melalui diskusi kelompok dan presentasi penugasan. Sementara di luar kelas dilaksanakan secara asinkronus dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti SIMAK UNB, Google Classroom, dan media komunikasi digital lainnya. Pada aspek penilaian, evaluasi dilakukan secara transparan, terukur, dan berpatokan pada rubrik kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penilaian hasil belajar bagi mahasiswa secara objektif, adil, dan bertanggung jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunardi. Saya dari Program Studi Agroteknologi Universitas Nusa Bangsa. Jadi dalam satu semester ke depan, saya akan mengajar mata kuliah arsitektur lanskap. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, eh, kita akan coba untuk jelaskan dulu kaitannya dengan mata kuliah arsitektur lanskap ini. Jadi mata kuliah ini dinamakan adalah mata kuliah arsitektur lanskap dengan bobotnya itu 2 SKS, jadi tidak ada praktikum, dan dilaksanakan pada semester gasal atau semester ganjil. Nah, mata kuliah ini membahas konsep dasar dan ruang lingkup arsitektur lanskap, kemudian di dalamnya juga mencakup sejarah, perkembangan, serta skala, karakter, dan kualitas lanskap, kemudian pengenalan jenis tanaman dan desain penanaman. Berikutnya adalah penerapan teknologi dalam arsitektur lanskap, software apa yang digunakan. Kemudian kita membahas analisis tapak, perencanaan, desain, dan pengelolaan lanskap yang berdasarkan pada prinsip ekologi, etika, serta kebijakan lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah nanti membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai prinsip dasar, sejarah, dan karakteristik arsitektur lanskap, serta keterampilan di dalam melakukan analisis tapak, desain penanaman, dan teknologi apa yang digunakan di dalam arsitektur lanskap. Kemudian berikutnya adalah membentuk pola pikir analitis mahasiswa dalam mengelola lanskap secara berkelanjutan berbasis prinsip-prinsip ekologi, etika, dan kebijakan lingkungan. Nah, CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar arsitektur lanskap serta ruang lingkupnya yang nanti meliputi sejarah perkembangan arsitektur lanskap, skala, karakter, dan kualitas lanskap. Kemudian yang kedua, mampu mengaplikasikan teknik analisis tapak, perencanaan, dan desain lanskap. Kemudian juga memahami pemilihan serta desain penanaman dengan memanfaatkan teknologi dalam arsitektur lanskap. Kemudian berikutnya juga mampu menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan lanskap berbasis prinsip ekologi, nanti juga bagaimana menerapkannya sesuai dengan etika dan kebijakan lingkungan yang berlaku. Nah, manfaat yang diharapkan adalah
mahasiswa nanti mampu mengambil keputusan dalam penataan dan pemanfaatan lanskap atau lingkungan hidup secara tepat dan terukur untuk mewujudkan kesejahteraan dan kenyamanan manusia tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Jadi yang kedua, nanti mahasiswa dapat memiliki pola pikir yang sistematis dari tahap perencanaan hingga pengelolaan lanskap yang fungsional sekaligus bernilai estetika yang tinggi. Jadi tidak hanya sekedar kita berfungsi ya, tapi juga ada nilai-nilai keindahan yang kita dapatkan dari perencanaan landscape tersebut atau dari hasil yang kita peroleh dari perencanaannya. Nah, kemudian strategi perkuliahannya adalah yang pertama nanti kita ada tatap muka di kelas ya, dilakukan secara luring ataupun daring, membahas topik yang telah ditapakkan. Kemudian yang kedua kita ada diskusi interaktif. Jadi nanti kita membahas masalah-masalah yang aktual ya terkait dengan kondisi lanskap atau ruang-ruang kita yang ada di wilayah kita ya, baik pertanian maupun termasuk nanti di bagai aspek pengelolaan tata ruang. Kemudian yang ketiga adalah ada tugas terstruktur, jadi nanti untuk meningkatkan jadi pemahaman mahasiswa pada pokok bahasan perkuliahan. Kemudian berikutnya tugas-tugas struktur tersebut dan pengamatan lapang itu disusun dalam bentuk laporan. Nah, kemudian jumlah pertemuannya nanti ada 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali tatap muka, jadi ada 14 kali 100 menit, ada 1 kali TS dan 1 kali OAS. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran dilakukan melalui kombinasi antara kuliah ya, baik tatap muka, baik luring maupun daring, ada tugas terstruktur, presentasi kelompok atau mandiri, dan juga nanti Anda belajar secara mandiri. Nah, tugas-tugas terstruktur tersebut harapannya nanti mahasiswa nanti dapat mengeksplorasi materi-materi dari berbagai sumber ya, dari buku, artikel jurnal, data-data dari statistik atau juga dokumen-dokumen pendukung lain yang sesuai. Nah, ini kaitannya dengan pertemuan dan model perkuliahannya. Kemudian komponen pilihannya itu ada 4. Yang pertama adalah keaktifan dalam pembelajaran, jadi ada diskusi, kuis, itu nanti kira-kira 10%. Kemudian yang kedua adalah tugas terstruktur, itu 25% ya. Kemudian ada UTS, ujian tengah semester itu 30%. Kemudian ada ujian akhir semester itu 35%. Nanti totalnya 100%. Nah, kemudian untuk UAS itu syaratnya mahasiswa itu hadir minimal 80% ya. 80%. Nah, kalau kurang dari itu tidak diperlukan ikut UAS. Kecuali nanti ada dispensasi khusus ya, kaitannya nanti misalnya dengan sakit atau yang bisa dipertimbangkan secara khusus atau dalam ini bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berikutnya terkait dengan kriteria penilaian, nilai mutunya atau angkanya itu nanti mengikuti pedoman akademik Universitas Nusa Bangsa. Ini ya pedomannya. Jadi nanti di situ kita lihat di SIMAK sistem akademik UNB itu nanti secara otomatis pada saat dosen memasukkan angka nanti otomatis nilai mutunya akan keluar. Jadi kita tidak bisa mengubah standar yang ditetapkan dari universitas. Kemudian kaitannya dengan tata tertibnya, jadi nanti mahasiswa mentaati ketentuan yang berlaku pada pedoman akademik UNB ya, Universitas Nusa Bangsa. Kemudian yang kedua, siap di dalam kelas itu setidaknya 10 menit gitu ya. Jadi sebelum kuliah dimulai udah siap. Kemudian keterlambatannya itu 15 menit. 15 menit. Nah, setelah itu harus seizin dosen ya, seizin saya boleh atau tidak gitu kan. Jadi kalau misalnya sebelumnya tiba-tiba banyak bocor, nah itu masih mungkin ya. Atau orang tua sakit misalnya mengantar itu masih diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, berbusana rapi dan berpenampilan sopan serta rapi dan tidak diperkenalkan ya, tidak boleh memakai sendal jepit ya atau sejenisnya. Kemudian tidak menggunakan laptop atau ponsel kecuali digunakan untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran. Jadi misalnya ada memang diperlukan untuk membuka website, membuka file atau ada kuis lewat ponsel itu nanti dipersilakan. Tapi di luar itu jangan menggunakan ponsel karena nanti mengganggu konsentrasi.
Kemudian yang kelima adalah mengakses SIMAK dan mengisi daftar kehadiran secara mandiri sesuai dengan jadwal perkuliahan. Jadi nanti Anda masuk ke SIMAK secara mandiri ya untuk absen setiap pekan. Nah, pokok bahasan yang akan dipelajari yang pertama adalah kaitannya dengan pengertian arsitektur lanskap, yang kedua nanti ada sejarah perkembangan arsitektur lanskap, yang ketiga adalah ruang lingkup dan skala arsitektur lanskap, yang keempat kualitas dan karakteristik lanskap, kemudian adalah mengenal lanskap, coba mempelajari analisis tapak, bagaimana nanti untuk perencanaan dan desain lanskap nanti kita akan bahas bagaimana prosesnya. Kemudian yang kesembilan nanti ada bagaimana kita mengelola lanskap, tentunya nanti berbasis prinsip ekologi ya. Nah ini mata kuliah ekologi menjadi pendukungnya. Kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan etika dan kebijakan lingkungan. Nanti kita akan belajar bagaimana sih etik-etik dalam dan kebijakan lingkungan yang perlu kita pelajari. Jadi itu kira-kira pokok bahasan yang akan kita pelajari di dalam satu semester ke depan. Nanti kita akan bagi menjadi 14 pertemuan ya, ada 14 pertemuan di sini. Jadi nanti ada yang satu bahasan, nanti ada yang 2 pertemuan gitu. Kira-kira seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan mata kuliah arsitektur lanskap hari ini. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan desain lanskap, perencanaan dan desain lanskap itu sudah kita pelajari bersama. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan dasar pengelolaan lanskap. Jadi pada saat kita sudah membuat desain, kemudian kita sudah jadi lanskap sudah dikerjakan, sudah selesai, maka selanjutnya itu adalah diperlukan pengelolaan. Nah, pengelolaan di sini dalam artian bisa dikatakan sebagai perawatan, kemudian juga bagaimana menjaga lanskap tersebut itu bisa bertahan lama. Kalau dalam barang itu bisa bertahan lama. Nah, kalau lanskap ini supaya dia itu berkelanjutan. Jadi dia tetap berfungsi dengan baik, tidak mudah rusak dan pemeliharaannya itu mudah seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana sih prinsip dari pengelolaan lanskap. Nah, di dalam pengelolaan lanskap atau manajer lanskap itu mempunyai beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya kita lihat fungsi dari sebuah arsitektur lanskap itu kan kita mewujudkan suatu rencana atau desain taman, kemudian juga menjaga keberlangsungan taman tersebut atau lanskap tersebut. Nah, dia tetap memperhatikan ketersediaan dan kelangsungan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di sini penting pada saat kita bicara manajemen, maka kita tidak hanya berbicara masalah sumber daya alam atau sumber daya lingkungan, tapi di sana ada sumber daya manusia. Karena peran dari sini, sumber daya manusia ini menjadi faktor kunci bagaimana kegiatan lanskap tersebut, kegiatan dari arsitektur lanskap sampai dengan manajemen atau pengelolaannya itu, kuncinya ada di sumber daya manusia. Maka di sini perlunya pentingnya dari sumber daya manusia tersebut itu memahami prinsip-prinsip dan aspek-aspek penting atau hal-hal penting yang perlu dilakukan. Nah, kemudian dari beberapa perwujudan tersebut, itu beberapa yang dilakukan terkait dengan manajemen lanskap, itu ada evaluasi lanskap, gitu kan. Dari ada evaluasi lanskap, kemudian bagaimana dia menjaga, ada preservasi, kemudian ada rehabilitasi, ada perbaikan, kemudian juga konservasi, bagaimana itu menjaga keberlangsungannya secara jangka panjang. Kemudian ada juga istilah restorasi, kembangkan di dalam suatu konsep perencanaan bagaimana pengelolaan lanskap tersebut, gitu kan. Nah, kalau istilah-istilah lain itu adalah ini ya, misalnya terkait dari dasar ilmu pengelolaan lanskap adalah ekologinya, gitu kan. Dan dia adalah pendekatan dari ekosistem. Jadi pada saat kita bicara lanskap, maka mau tidak mau itu harus
pendekatannya adalah ekologi. Ekologi dalam hal ini adalah lingkungan, kemudian pendekatan ekosistem. Ini adalah dasar dari pengelolaan lanskap. Jadi pada saat kita salah memahami bagaimana pendekatan terhadap pengelolaan ekologi atau lingkungan kita itu yang salah, maka pengelolaan lanskap dampaknya juga menjadi salah atau kurang baik. Sehingga banyak terjadi kerusakan-kerusakan yang terkait dengan lingkungan kita, lingkungan hidup kita, tempat tinggal kita, di sekitar kita, baik lahan pertanian, kemudian lahan hutan, bukit, dan sebagainya, itu terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh pengelolaan yang kurang tepat. Itu adalah karena apa? Karena kurangnya di dalam memahami terkait dengan ilmu ekologi yang dia terkait dengan ekosistem tadi. Jadi seringkali kita dengar banyak kerusakan-kerusakan terjadi di lingkungan kita, baik itu berubah fungsi maupun terjadi bencana, itu bisa jadi karena pengelolaan kita yang salah sebelumnya. Nah, kemudian beragam dari ekosistem tadi atau unit-unit lanskap tadi itu macam-macam ya, bisa pekarangan, kemudian taman lingkungan, taman kota, hutan kota, pantai, misalnya bantaran sungai, kemudian juga lahan pertanian, perkebunan, padang rumput, dan hutan lindung misalnya, dan sebagainya. Itu dia memerlukan manajemen yang berbeda-beda. Tapi tetap fokusnya adalah ke pendekatan ke ekosistemnya, karena semuanya itu saling terkait satu sama lain. Jadi pada saat kita mengelola lahan pertanian, gitu kan, kemudian lahan pertanian itu kaitannya itu dengan tidak ada air dan sebagainya, tidak bisa menanam pada tepat waktu. Karena apa? Karena terjadi kerusakan di unit lanskap lain. Karena lanskap di sini itu walaupun secara tapaknya, secara unitnya kita bisa pisah-pisahkan sebagai tipe-tipenya, tetapi mereka saling terkait. Termasuk bahwa di perkotaan jangan sementang-mentang itu adalah jauh dari hutan, kemudian kita tidak memikirkan dampak kerusakan hutannya. Bisa jadi kerusakan hutan langsung berakibat fatal kepada lanskap perkotaan. Makanya di dalam suatu pengelolaan lanskap memang tidak bisa satu persatu, dia harus secara menyeluruh, tidak bisa sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong kemudian yang potongan lain dibiarkan rusak, maka akibatnya adalah semuanya akan terjadi ketimpangan atau ketidakimbangan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan kita sumber daya manusia itu sebagai user dalam artian yang memanfaatkan dari keberadaan lanskap tersebut. Nah, ini secara selayaknya itu harus mempunyai peran penting di dalam pengelolaan ekosistem. Bagaimana manusia ini, kita sebagai manusia itu juga harus ini secara ekologis. Jadi kita harus memikirkan secara ekologis bagaimana itu memperoleh dan mempertahankan lanskap tadi, lanskap yang kita tinggali di sini. Jadi kalau misalnya Pak Risa di gunung gitu ya, kemudian saya di bawah, Pak Risa juga tidak bisa serta-merta memanfaatkan lanskap gunung tersebut itu dengan suka-suka. Gitu kan. Yang penting saya bisa memanfaatkan lanskap di gunung, saya di tinggi gak ada masalah tuh dengan air dan sebagainya. Di sini hujannya banyak dan sebagainya, kemudian tanahnya subur, jadi kita manfaatkan semua, kita bobot aja, kita tanamin gitu, tidak serta seperti itu, karena yang di bawah ini sangat tergantung dengan di atas, demikian juga bahwa yang di atas itu juga harus dijaga supaya dia juga tetap dia ini lestari gitu kan, sampai lestari dalam artian bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, jadi ini penting. Jadi yang perlu kita pahami adalah lanskap ini antar unit ini adalah saling terkait. Jadi tidak bisa kita mengelola secara sepotong-sepotong gitu kan, atau sebagian-sebagian tanpa kita memperhatikan yang lain. Walaupun di dalam prakteknya kita bisa saja hanya memperhatikan satu bagian saja, karena itu nanti kegiatan
pengelolaan lanskap ini. Nah, inilah penting dibahas, jangan sampai nanti malah merugi gitu kan. Kita memanfaatkan biosumber daya alam, kemudian alokasi untuk pengelolaannya menjadi lebih besar daripada yang kita ambil manfaatnya. Itu kan berarti ada yang salah di dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan. Nah, di dalam keberlanjutan ini, aspek yang perlu diperhatikan adalah ekologi, kemudian ada ekonomi dan sosial, society. Nah, ini penting, ada 3 faktor ini. Ini sering dibahas, terutama di dalam konsep pertanian ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan. Itu 3 aspek ini harus dibahas, harus diperhatikan. Ada ekonomi, kemudian ada lingkungan, dan sosial. Nanti di dalamnya apa? Bagaimana efisien, bagaimana sesegera mungkin, gitu kan? Bagaimana dia nanti selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan suatu lanskap atau wilayah yang berkelanjutan. Sehingga semuanya kan dapat kesehatan, efisiensi, ekonomi, sosial, itu menjadi nyaman. Jadi istilahnya bagaimana kita hemat lahan, hemat bahan, hemat energi. Nah, kan prinsip-prinsip pengelolaannya seperti itu. Rencana pengelolaan itu bisa disajikan secara tertulis, itu bagaimana organisasi pengelola, bagaimana kebutuhan tenaga kerja, bagaimana metode kerja, spesifikasi bahan dan alat, itu juga harus kita ketahui, kemudian jadi schedule pengelolaannya, jadwal pengelolaannya, kemudian juga termasuk kebutuhan biaya. Jadi ini penting pada saat kita ingin membuat satu rencana pengelolaan. Jadi nanti kalau misalnya dari Mas Dewa sini, ini ada ijazah nih perawatan taman. Jadi udah tahu tuh bagaimana kita kalau biocapacity itu adalah daya dukung. Nah, daya dukung itu seperti apa gitu kan? Nah, seringkali kita salah menghitung, misalnya di dalam agrowisata itu kita memerlukan luas lahan sekian. Maka nanti kita juga harus menghitung daya dukung kunjungannya itu berapa. Nah, itu kalau kita hitung, kemudian dia akan memudahkan bagaimana kita melakukan perawatan dari lanskap tersebut. Nah, kemudian kita juga perlu perhatikan bagaimana konsep dari ekologi lanskap yang dia jadikan sebagai pertimbangan di dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana ekologi seperti apa, kemudian dinamikanya seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa, dan nanti dia terkait dengan dinamika atau budayanya. Nah, dari sini kita bisa perhatikan, tadi sudah di awal ya, ekologi lahan, kemudian kita perhatikan strukturnya, dinamikanya itu nanti ke arahnya seperti apa, dan fungsi-fungsi yang harus kita perhatikan. Nah, di situ fungsinya itu mau apa? Apakah fungsi ekologi, apa fungsi produksi, dan sebagainya. Sebaik-baiknya itu misalnya pada saat kita mengelola lanskap adalah fungsi konservasi itu harus selalu ada di sana. Fungsi ekologinya itu penting terkait konservasi, sehingga aspek-aspek lain, aspek produksi dan budaya ekonomi itu biasanya akan mengikuti. Jadi pada saat kita bicara terkait dengan ekosistem, gitu kan, perbaikan lanskap yang rusak, maka kunci dari ketersediaan unsur air dan sebagainya, dan dia saling terkait menjadi siklus hidrologinya, di situ ada rantai makanan, gitu kan, maka dia akan berjalan menjadi seakan itu sangat tertib. Jadi sudah terjadi siklusnya itu sudah berjalan begitu baik. Coba bayangkan pada saat ini, misalnya pohon ini kita tebang. Wah, ini pohon ini kita tanamin aja nih, mengganggu saja misalnya. Kita tebang, maka yang terjadi adalah siklus-siklus lain itu akan terganggu. Jerapah tidak kesulitan makan, kemudian airnya mungkin dia tidak akan tersedia lagi untuk binatang lain, kemudian mikroba-mikrobanya di tanah, CO2 atau oksigennya itu tidak tersedia dengan baik, maka terjadi
kerusakan yang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Maka di sini adalah keseimbangan ekologi itu menjadi sangat penting. Jadi disinilah pada saat kita mengembangkan suatu lanskap, maka kita harus memperhatikan ini. Bagaimana proses-proses alami di dalam ekosistem tersebut. Kemudian bagaimana kita teknologi-teknologi yang kita gunakan. Teknologi yang kita gunakan itu bagaimana supaya menjaga proses-proses alami tadi. Karena ini saling terkait. Polusinya bagaimana supaya berikutnya tidak mengganggu sumber daya alam, tidak mengganggu tanaman, gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah secara alami sumber daya hasilnya di sini bisa dimanfaatkan oleh manusia dan termasuk menjadi bermanfaat untuk binatang-binatang lainnya, biodiversity lainnya selain manusia. Jadi itu menjadi penting konsep-konsep ini. Bisa dipahami dari sini atau Anda mau pertanyaan? Silakan. Jadi kalau nggak ada saya lanjut lagi. Nah, kita masuk ke skala pengelolaan lanskap. Jadi ada skala mikro, ada skala meso, adalah makro. Nah, di sini adalah terkait mikro, meso, makro ini terkait dengan luas ya, terkait dengan luas wilayahnya. Kalau pekarangan ya mikro gitu kan. Kalau meso misalnya satu desa, satu kota itu masuk meso. Kemudian skala makro itu wilayah, misalnya satu provinsi atau satu pulau bahkan satu negara atau satu das misalnya. Itu adalah skala makro. Nah, pengelolaan skala melaksanakan pengelolaan lanskap itu untuk kesejahteraan kita dan juga makhluk-makhluk hidup lainnya. Ini penting. Jadi bukan untuk manusia saja tanpa memperhatikan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya kan binatang liar, binatang piaraan dan sebagainya, itu mereka juga tetap hidup nyaman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, izin bertanya, Pak. Monggo, Pak, monggo. Ya, setiap pembuatan lanskap gitu biasanya gitu, Pak, yang pernah terjadi gitu karena kesalahan pekerja gitu, Pak. Jadi tadinya bangunannya mau di atas, ternyata dikeruk ke bawah. Eh, apakah itu dilanjutkan nggak pengaruh gitu, Pak? Hmm. Atau udah jadi gitu biasanya mah ada penambahan atau ada ide gitu, Pak. Ya, Eh, baik, Pak. Jadi pada saat kita sudah rencanakan ya, Pak, misalnya bangunannya harusnya lebih tinggi misalnya, kemudian ternyata diuruk ke bawah gitu. Iya betul, Pak, itu Pak yang Iya, terjadi, Pak. iya. Jadi ke bawah atau dikeruk misalnya dan sebagainya. Nah, itu pada saat kita melanjutkan, Pak, itu lebih baik kita lihat dulu di situ faktor-faktor yang kira-kira membahayakan tidak pada saat itu dilanjutkan. Nah, kalau itu belum terjadi ya Pak, misalnya baru setengah gitu kan. Nah, kemudian kita lihat tuh sekelilingnya itu, misalnya terkait dengan faktor kalau bangunan berarti ini kalau misalnya kita keruk nanti terkait dengan airnya gimana nih? Aliran air itu mengganggu nggak atau mengganggu sini rumah tersebut atau tidak? Kemudian pada saat itu sudah memungkinkan bisa dirubah ya lebih baik disesuaikan dengan rencana awal supaya nanti tidak terjadi istilahnya itu berikutnya perawatan itu lebih efisien dibandingkan pada kita paksakan gitu Pak. Kira-kira begitu Pak. Ada atau berbeda persepsi pertanyaan Bapak dengan saya? Oh, enggak, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Emang ya begitu, Pak. Saya paham ngerti. Jadi pada intinya mah Pak jadi ke perhitungan ulang lagi gitu, Pak ya. Ya, jadi Ya udah. seperti Bapak Iya. melihat hal baru, kemudian itu seperti kalau ada kesalahan dan sudah terlanjur, berarti seperti merencanakan ulang, Pak. Iya, iya betul, Pak. Iya. Ya, jadi Bapak lihat ada aspek-aspek sekitarnya itu seperti apa, gitu kan. Karena ini saya hanya mengira-ngira ya, kalau lihat langsung ya barangkali mungkin bisa ini. Tapi hanya mengira-ngira ya berarti kita lihat di situ. Apakah situ setelah ditaruh di bawah kemudian dia menjadi mudah riskan longsor atau tidak, atau kalau udah taruh di atas dia riskan tergerus atau tidak, kan itu akhirnya juga menjadi konsen kan Pak. Kalau Iya. riskan tergerus bagaimana analisis berikutnya supaya itu aman kan begitu. Ya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, enggak Pak, sama-sama.